Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selanjutnya kita akan lanjut lagi teman-teman yang mulia, membahas, mereview buku yang sangat luar biasa ini. Obat malas dosis tinggi. Jadi kemarin kita sudah mereview bab 1, judulnya bahas manusia ibarat pohon. Jadi saya ulang, kemarin manusia ibarat pohon itu ada 4 tipe pohon. Pohon pertama itu berbuah tapi tidak berdaun. Itu ibarat manusia suka menolong orang tapi kepada Tuhannya ia tidak menyembah. Pohon yang kedua berdaun tapi tidak berbuah. Sering beribadah kepada Allah, sholat, mengaji, puasa, tapi kepada orang lain dia kikir, suka menghina dan sebagainya. Pohon yang ketiga berbuah dan berdaun. Ini hablum minallah, hablum minannas, bagus semua. Dan yang terburuk yang keempat, sudah tidak berbuah, tidak berdaun, hanya batang saja. Nah, pohon seperti ini tidak layak hidup, fungsinya cuma dibakar saja. Dan perumpamaan pohon keempat ini seperti orang yang sangat malas, amalan dunianya malas, akhiratnya malas. Sekarang bab kedua, harus selalu aktif agar rasa malas yang ada dalam tubuh kita, yang ada dalam diri kita ini terobati. Solusinya dua. Solusinya yakni yang kedua apa? Obatnya. Selalu aktif. Obatnya orang malas itu ya harus aktif. Coba sejenak kita perhatikan burung yang terbang ke sana kemari itu. Ternyata burung itu adalah lambang yang disimbolkan oleh Allah sebagai makhluk yang rajin. Coba bayangkan, burung itu saat pagi hari, saat dari sangkarnya itu dalam keadaan lapar. Dalam keadaan lapar, ia terbang. Sore hari pulang dalam keadaan kenyang. Jadi ini sangat kental sekali dengan simbol. Allah ingin menunjukkan bahwa burung ini adalah simbolnya orang yang sangat aktif. Di mana saat ia pagi hari kelaparan, sore hari pulang dalam keadaan sukses, kenyang. Nah, kita ibaratkan dengan manusia. Burung ini ibaratkan dengan manusia. Masa burung aja bisa, kok manusia nggak bisa? Manusia punya akal. Burung ini nggak punya akal, tapi kok bisa memiliki sifat yang aktif. Lalu kita bandingkan, kalau saya ini malas, pagi nggak bangun, nggak beraktivitas, nggak bekerja, rasa-rasanya lebih hina daripada burung. Kasarnya seperti itu. Pagi masih molor, padahal kita ada tugas sholat. Siang harusnya kita kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, kita malas. Akhirnya kita sore pulang dalam keadaan lapar. Di dalam buku ini dijelaskan, saya pernah melihat ratusan burung emprit hinggap di salah satu pohon mangga. Mereka menginap di situ. Dingin angin dan hujan tak mereka pedulikan. Sementara itu Allah mengaruniakan kepadamu kamar tidur yang layak, tempat belajar dan tempat ibadah yang layak. Jadi sebenarnya nasibnya kita ini lebih baik daripada burung-burung itu. Burung itu nggak punya rumah. Burung itu nginap di pohon-pohon yang kalau dingin ya dingin, kalau hujan ya kena hujan. Tapi mereka tidak malas, itu loh intinya dari buku ini. Jadi sebenarnya obat malas dosis tinggi ini, obatnya adalah kesadaran diri. Ayo sadar. Kalau kamu malas berarti kamu ini lebih jelek daripada burung. Burung itu loh gak dimanja sama Allah, tapi kok aktif. Kamu loh dimanja, dikasih rumah. Mungkin rumahmu di kamarmu ada AC, adem, sholat khusyuk kalau mau sholat, belajar bisa kalau mau belajar, tapi kok malas. Ya. Saat di kebun binatang saya memperhatikan beberapa burung yang cantik, tapi bulunya menjadi kusut karena tak pernah terbang. Mereka entah lagi. Jadi dalam buku ini diceritakan
Saat di kebun binatang saya memperhatikan beberapa burung yang cantik, tapi bulunya menjadi kusut karena tak pernah terbang. Mereka pasif karena terpaksa di dalam sangkar setiap hari, dikurung terus. Nah, suatu ketika saya ada di Kepulauan Riau, lagi santai di pinggir pantai, tiba-tiba ada belasan burung jalak yang hinggap di samping saya. Bulunya indah, halus, rapi, dan cantik menawan. Beda jauh dengan burung yang waktu di kebun binatang. Jadi ini melambangkan bahwa semakin kita pasif, semakin buruk penampilan kita. Karena tidak difungsikan dengan betul. Tubuh kita kalau tidak difungsikan akan gembrot dan dilihat orang itu jelek, gemuk, nggak bagus, nggak atletis. Kalau sering bergerak, sering aktif, badan six pack dan sehat. Jadi khasiatnya juga ke kesehatan. Ya ini, burung saja kalau nggak pernah terbang itu bulunya menjadi kusut jelek. Sama seperti manusia, kalau nggak pernah difungsikan otaknya menjadi tumpul lalu bodoh bego. Lengan kalau nggak pernah dibuat angkut-angkutnya lemes. Lama-lama ya stroke. Jadi obat yang kedua dari buku ini adalah selalu aktif. Bagaimana agar kita bisa aktif? Ingatlah burung. Bandingkanlah diri kita dengan burung. Burung itu lambang yang sangat Allah tunjukkan kepada kita adalah makhluk yang paling aktif. Dan coba lihat burung-burung di kebun binatang yang terkurung di sangkar, yang dikurung di kurungan, lihatlah bulunya kusut, tidak seindah burung yang bebas berkeliaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, insya Allah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Insya Allah bab ketiga nanti kita akan membahas akibat malas. Apa akibatnya kalau malas? Kita akan bahas selanjutnya. Mohon maaf, mudah-mudahan kita panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.